waktu pas ini Lazen lagi sakit kemarin Pak Haji seminggu, terus dia minta doa sama orang tua, ibaratnya udah masuk rumah sakit segala macam. Terus dia bilang gini ke mama, "Ma, doain anak Dede ya, Ma." "Emang kenapa?" Dia gitu. "Anak Dede lagi sakit." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Taulani TV. Saya bersama dengan sahabat saya yang luar biasa ini. Tahun lalu saya pernah berucap, kalau nggak salah ya, saya bilang, "Bib, nanti kita bikin program di Taulani TV." Alhamdulillah tahun ini kita punya program. Dan diawali di bulan yang penuh keberkahan, bulan Ramadan. Waduh, luar biasa. Senang banget saya ini. Bib, gimana penampilan saya? Udah kayak wali kota kan? Atau gubernur? Udah kayak calon. Iya, calon gubernur. Calon gubernur. Calon gubernur ya. Iya, Kebetulan saya calon memang udah mau maju di DKI. Oh, DKI. Iya. DKI berapa? Daerah Kebintaroan Indonesia. Daerah Kebintaroan. Iya, masih sekitar Bintaro aja gitu. Ya bisa jadi RT, RW gitu. Sehat ya, Bib? Alhamdulillah sehat. Nih, Bib, alhamdulillah kita dapat program untuk Ramadan ini di Taulani TV, dan kita akan istilahnya apa ya? Kita akan ngobrol-ngobrol soal sehari-hari, dan tentu saja dari sisi agama ya, bagaimana Habib nanti memberikan tausiah, dan ini acara Habib. Nah, iya. Saya co-hostnya. Nah, jadi Habib yang silakan. Tapi entar dulu, kita belum ada nama acaranya apa nih? Nama Kira-kira acaranya ya. yang keren, yang kira-kira orang tuh dengernya enak gitu. Oke, ini acara aku, Acara Habib. Habib, di bulan Ramadan. Ramadan. Gimana kalau namanya haram? Bib, serem amat, Bib. Kok haram? Kan Habib Ramadan. Keren sih, tapi jangan begitu ah. Namanya serem, kita haram. Kirain haram. Habib Ramadan. Gimana kalau halal? Apa tuh? Habib melihat hilal. Tapi harus ada sayanya juga dong, biar tetap eksis ya nggak? Iya, Habib udah pasti H tuh. Iya. Habib. HBD. Habib bersama Andre. D-nya apa? Habib bersama Andre. D-nya apa? HBD. Habib bersama De Andre. Oh iya, HBD. Kurang ya, kayaknya kurang ya. Kurang. Habib dan Andre. Habib dan Andre. Hamdan. Habib dan Andre di bulan Ramadan. Wah. Hamdan. Hamdan. Nama acara Udah kita cocok, Hamdan, bungkus ya. Bungkus. Ya udah kalau Hamdan. gitu, Habib opening dong. Ada yang kita acara kayak begini ya. Tapi keren ini loh. Iya. Ini bulan studio baru, Bib. Alhamdulillah. Studionya kantor Taulani TV. Jadi ini konten Ramadan, ini adalah konten perdana juga di Taulani TV. Semoga berkah, Bib. Insya Allah berkah. Baru beli manfaat. nih, Bib. Baru beli kemarin dekor-dekornya nih. Nih pohon-pohon baru beli nih. Ramadan kita memulai sesuatu yang baru. Tadinya kan mau nunggu endorse, cuma keburu, udah keburu masuk Ramadan, ya udah saya beli aja. Ya kan, ya siapa tahu abis dari sini tiba-tiba ada endorse. Endorse ya. Oke, malah jadi curhat saya. Aduh. Nah, di Hamdan ini, Iya. ini gak pakai ATT tapi ya? Enggak. Hamdan aja. Hamdan Habib aja. bersama Andre di bulan Ramadan. Oh iya, oke. Habib dan Andre di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Nah, di bulan Ramadan ini kita akan ngobrol-ngobrol Hamdan soal kehidupan. Iya. Kenapa soal kehidupan? Karena apalagi di Jakarta kita hidup setiap hari ngerjain banyak hal, tapi kadang kita lupa mengambil pelajaran-pelajaran karena terlalu sibuk kita. Sibuk, Belum iya. mikirin apa yang kita lakukan kemarin, udah harus besok nih harus begini ya. Kehidupan di Jakarta Iya. begitu cepat, begitu ramai. Waktu tuh cepat banget Abi ini ya. Besok Iya. ganti lagi hari, besok ganti lagi, terus seperti itu. Padahal di setiap apa yang kita lakukan itu sebenarnya kan ada pelajaran-pelajaran, hikmah-hikmah yang terselip di dalamnya, dan justru itu inti dari hidup sebenarnya. Hikmahnya itu. Iya, selain endorse-nya tadi itu, selain duitnya, itu yang paling penting adalah hikmahnya. Jadi ketika endorse masuk, kita bersyukur alhamdulillah. Mungkin saja itu adalah
balasan dari perbuatan kita yang kita nggak tahu ya, Bib. Mungkin Benar. kita pernah melakukan kebaikan yang kita tidak hitung-hitung, Benar. tapi dibalas lewat, ada endorsan masuk nih. Benar. Ya kan? Nah kadang saking banyaknya endorsan, kita akhirnya begitu dapat lupa udah mikirin yang lainnya. Iya benar. Atau misalnya gini deh, pas kita masih muda dulu mikir, gua mah dapat mobil aja udah syukur. syukur, alhamdulillah ya. Pas sekarang udah punya mobil masih justru mikir rumah. Pas Iya. punya rumah mikir ini lagi Nggak mikirin. habis-habis Nah ya, itu Bib. yang akhirnya kita lupa bersyukur karena Iya. lupa ngambil pelajaran dari setiap yang kita dapat. Nah kalau gitu bahaya karena dalam surat Al-Hadid ayat 20 Allah katakan annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Dunia ini permainan dan senda gurau belaka yang sebenarnya itu di akhirat. Nah kita nih pengen acara ini ngobrolin tentang kehidupan dunianya orang-orang, tapi untuk kita ambil pelajaran. Bib, jadi ini karena ini perdana, Bib. Jadi kita juga udah mengundang bintang tamu. Gitu. Iya. Tadinya kita mau mengundang bintang tarling. Ini kan acaranya Ramadan, kita undang tarling. Jadi kita undang bintang tamu. Bintang tamu Nah, aja. bintang tamu kita kali ini, Bib. Ini sahabat saya juga, Bib. Pokoknya kalau dia udah datang ke sini, Bib, itu Taulani TV yang nonton banyak banget, Bib. Bolehnya saya undang lagi. Iya, makanya. karena orangnya ini biasanya pas Ramadan pas. Pas. Karena dia kolak. Apa tuh? Kocak. Kolak, kocak laki. Iya. Kalau kocak cewek, koan. Kocak wanita. Aduh, kita undang aja. Inilah dia bintang tamu kita. Ayo, gua masuk. Ini dia nih, luar biasa. Gimana sehat? Sehat, Haji. Sehat, apa kabar? Saya duduk situ ya. Kemana, Pak Oh, Haji? situ. Udah Cina aja udah. Iya dong. Dek, Iya, Pak Haji. ya udah tadi di situ deh. Tadi situ. Ada nonton aja tadi. Kan ketawa takut bocor suaranya. Ntar gak surprise lagi. Iya. Udah mojokan gitu, udah mau mojokan aja. Iya, Pak Haji. Sehat ya, Dek? Alhamdulillah, Pak Haji. Wih, lu pakai pakaian koko begini lu kayak berasa kayak Kayak apa? kayak orang bener. Tadi selama ini gak bener. Sehat ya, Dek? Menyesuaikan, Pak Haji. Puasa ya, Dek? Insya Allah, Pak Haji. Insya Allah, puasa. Di akhir nanti. Ini acara kita, acara perdana. Namanya apa, Bib? Hamdan. Hamdan apa tuh, Pak Haji? Habib dan Andre di bulan Ramadan. Masya Allah. Ah. Tadi HBD pikiran Habib, Dede, Andre. Juga jangan. Ade, adong. Hadir. Masa lu, Dek? Lo juga usaha, Pak Haji. Iya. Dek, biasanya Dek bulan Iya. Ramadan, menyambut Ramadan kemarin-kemarin apa Dek yang biasa yang biasa jadi kebiasaan di rumah? Di rumah paling ibaratnya kayak nyiapin buka kayak gitu Pak Haji sama istri. Buka puasa. Buka baju, buka toko kayak gitu. Iya, kan saya nanya. Dia kayak nyiapin segala sesuatunya, kayak ibaratnya lagi munggahan kemarin ke pasar beli daging. Senang nggak Dek menyambut Ramadan? Seneng banget Pak Haji karena kan 1 tahun cuma 1 bulan Pak Haji. Betul. bulan Dan Ramadan. sebetulnya bukan hanya senang, tapi kita tuh selalu berdoa. Semoga umur kita nyampe di di bulan Ramadan. Ramadan tahun depan lagi Pak Iya, Haji. bukan hanya tahun depan, karena kan Hamin 1 Iya, Pak. sebelum Ramadan, kita tetap harus berdoa. Iya. Mudah-mudahan tetap nyampe di umur kita nih. Amin. Gitu kan, karena Ramadan itu adalah bulan yang sangat dirindukan oleh seluruh umat muslim di seluruh dunia. Benar. Wah, bersuka cita menyambut itu. Benar. Betul ya, Dan, Bib? dan jangan lupa tuh di Ramadan kok ada malam Lailatul Qadar. Oh iya. Nah, malam Lailatul Qadar tuh Al-Qadar artinya itu takdir salah satunya. Jadi malam takdir, di mana malam itu menurut riwayat dituliskan takdir kita setahun ke depan. Masya Allah. Nih, Pak Jandri setahun ke depan rezekinya berapa, Oke. umurnya, semuanya tuh dicatat di malam Lailatul Qadar. Oh iya. Dede juga gitu, setahun ke depan Dede, umurnya, rezekinya, mukanya, misalnya ya, mukanya. Nggak takutnya berubah. Iya kan? Nah itu Apanya nanti? dicatat dari ini, sehingga kalau makanya kita berusaha nih kalau Ramadan itu maksimal ibadahnya. Karena kalau kita dapat Lailatul Qadar, udah kita pasti dicatat baik takdir kita, sehingga kalau nih misal ada apa-apa kita wafat sebelum Ramadan tahun depan, kita wafat husnul khotimah. Amin, amin. Karena udah dicatat baik nih di Iya, bulan iya, Ramadan. Nah, Ngomong si Dede ini udah punya bini ternyata. Udah, anak berapa deh anak Dek? Anak 3 di Anak 3. Anak tiga. Anak 3. Lu nikah tahun berapa deh? 2015. 2015. Bener 2015. Lah gimana sih lupa? 2015 tanggal 21 bulan 10 2015. Wih. Dek, nih Bib, kita ngomong soal karirnya Dedek nih. Dulu Dedek sebelum menikah bagus, tapi standar begitu udah nikah, alhamdulillah
rezekinya makin bertambah. Amin, amin. Rezeki dari anak, rezeki Amin, dari amin. istri, iya deh. Iya, Pak Haji. Ya, dia ngerasain itu. Ya. Ngerasain sendiri, Rencana mau nambah lagi nggak? Biar rezekinya Biar nambah. rezeki makin nambah. Enggak, udah Pak Haji segitu ya, alhamdulillah. Dia bersyukur banget. Kalau nambah lagi kan beda lagi ntar. Ya kan makanya kita bersyukur. Ya, Anak 3 bini 1 dia bersyukur banget. Ya nambah anaknya Nambah makanya. anaknya. Lu mikirnya Iya. gimana sih, Dek? bener lo Nambah anaknya. Iya, nambah anak. nambah istri Iya. juga kan. Enggak, Pak Haji kan udah di stop anaknya juga maksudnya. Udah 3 aja. udah Udah 3. diganjel gitu. Pakai balok kalau di dalam. Biar enggak masuk lagi ya. Oh, Ada- 3 tuh cowok cewek. Cowok, cewek terakhir. Oh, cowok. Wah, enak udah ada semua udah ada. raja dan ratunya udah ada. Udah, mesti sama kayak Pak Haji. Cowok, cewek. Cowok cewek. Nah, Nah, itu ya itu fungsi apa pintu rezeki itu ada 7 di Quran, Pak Haji. Nah, 2 itu pernikahan dan anak. Masya Allah. Oh, oke. Jadi makanya anak itu punya rezekinya sendiri kan. Iya. Nah, lewat kita nanti tuh. Hmm. Makanya kita nggak pernah ngerasa tuh bahwa wah ini gua udah ngebesarin lu harus begini begitu nggak boleh tuh karena itu emang rezekinya si anak cuman lewatnya aja. Aduh, lewat kita. astagfirullahaladzim. Kadang-kadang kita orang tua suka kelepasan ngomong gitu. ya. Iya. Kamu udah disekolahin capek-capek, papa udah keluar duit banyak nih untuk nyekolahin kamu. Kerja Padahal keras yang gini-gini. nyekolahin sebenarnya Allah. Iya, dan itu rezekinya dia. Rezekinya lewat dia, Bu. kita ya. Lewat Tapi- kita. Astagfirullahaladzim. Nah, Makanya itu. saya mesti nggak boleh inilah nahan-nahan ngomong gitu tuh. Heeh. Kadang-kadang kalau udah kesel sama anak begitu tuh. Kesel gitu. Oh. Wah, anak setan lu. Enggak habis itu. Bapaknya setan. Bapaknya setan. Bapaknya setan. Serem Tapi banget kalau bapaknya. ayahannya tuh sebenarnya kalau para habaib tuh semarah-marahnya tuh mentok Allah yahdi bilangnya Pak. Kalau ya Apa tuh artinya? Artinya semoga Allah ngasih hidayah. Bagus kan? Oh, jadi kalau marah tuh malah begitu? Iya, Allah yahdi. Semoga Allah kasih hidayah. Iya, tapi pakai bahasa Arab. Allah yahdi. Jadi kata-katanya itu baik karena kita percaya kata-kata itu doa gitu. Jadi semarah-marahnya kita kata-katanya baik. Oh, iya ini banget. Dulu pernah marah nggak sama anak? Waktu kemarin sempet marah. Marahnya gimana? Abang udah papa sekolahin gini-gini, tapi abang malas belajar. Kan kita emosi, Pak Haji. Papa mah dulu tahu nggak, mau sekolah aja papa suruh ngojek payung dulu sama mama. Kalau nggak percaya tanya nonin. Diem, Pak Haji, anak saya akhirnya ketakutan. Itu kita kasihan nggak boleh Tapi kayak itu gitu. beneran dulu ngojek payung. Dulu aku ngojek payung memang. Oh iya, Dek? Bener Pak Haji, waktu zaman aku dulu tuh sebelum ibaratnya hujan nih. Misalnya sekolah pagi nih. Pulang siang sore tuh kita ngojek payung dulu Pak Haji di Blok M. Alhamdulillah dapat 5.000, 10.000, pulang kita kasih orang tua. Ini mah udah botol aja megang buat jajan segala macam. Payungnya dapat dari mana tuh lo? Payungnya dapat dari rumah. Masa payung orang lagi jualan saya ambil gede banget. Kan modal tuh payung. Dede sekolah apa? Kelas berapa? Alhamdulillah Dede terakhir paket C karena mungkin bandel Pak Haji sayanya. Paket saya tuh berapa? Setara sama SMA. Oh, SMA. Berarti Tadi paket C kan nggak pakai ayam, nggak pakai nasi biasa. Ya, Iya, itu mah iya, paket iya. yang lain tuh, Bang. Lain. Itu pakai ayam yang itu. tuh. Ayam. Iya. Terus abis itu Habis itu dari sekolah paket C, jadi ditawarin kerja. Mau nggak atau gitu. Jadi cleaning service nyapu, lu malu nggak? Ngapain malu? Saya bilang gitu daripada saya kerjain nongkrong, minta uang sama orang tua, minta uang rokok segala macem, terus kerjanya bangun tidur, minta rokok, marah-marah ke orang tua, lebih baik saya kerja di luar kayak gitu. Oh, pas ngojek payung tuh tahu bakal hujan tuh gimana? Karena memang biasanya ada yang gerimis, udah kita udah jalan aja udah. berarti nasib ojek payung itu ditentukan oleh cuaca ya. Cuaca, Iya. Pak Haji. Kalau nggak hujan berarti lu nggak bisa ngojek payung. Nggak bisa ngojek payung Pak Haji. Berarti doa lu hujan gitu. Tiap hari kadang-kadang kalau kita misalnya lagi sekolah nih, pagi kan hujan, ya sore pasti nggak bakalan hujan ya nih bilang gitu. Itu udah kita sedih tuh. Jadi taunya lihat kayak mendung. Mendung, terus kayak ngeliat di daerah Blok M kayaknya udah gelap nih, udah kita jalan duluan. Lu pakai Padahal karena dia lapar aja. Iya. Matanya gelap gitu. Kayaknya oh hujan nih. lu pakai pawang nggak? Pakai pawang hujan nggak biar hujan turun. Enggak Pak Haji, cuma kan biasanya kalau misalnya kita kesel nih sama orang tua, udah jangan ngojek payung mulu. Temen kita jalan nih, deh ngojek payung nggak? Kagak, nggak boleh emak gua. Naruh Pak Haji, cabai sama bawang kita tancepin tuh, kagak jadi hujan. Oh iya biasanya. Cabai sama bawang. Cabai sama bawang ya. Kalau kita iseng nih, temen kita ngojek payung nih, kita nggak ngojek payung, kita kesel nih, kita suruh ngaji, kita taruh aja cabai sama bawang, tancepin di atas genteng. Kagak hujan bener. Lu naruh cabai sama bawang ya kata. Nah, Beb, kayak gitu-gitu tuh kita harus percaya nggak, Beb? Kayak misalnya, maaf nih profesi pawang hujan, pawang buaya, pawang apa itu
Gimana kita menyikapi itu? Karena kemarin ini sempat viral tuh yang di Mandalika kan tuh. Iya, iya. Soal pawang-pawang itu kan. Wah, itu bagaimana tuh? Ya sebenarnya dalam Islam konsep meminta hujan ataupun meminta tidak hujan itu ada di zaman Nabi Muhammad. Oh, jadi Nabi itu ketika meminta hujan atau meminta hujan itu dihentikan atau digeser itu dengan doa. Jadi Nabi berdoa agar hujan itu dihentikan. Kalau minta hujan bahkan ada sholat istisqonya, sholat untuk minta hujan. Sholat untuk minta hujan. Ada doa untuk bukan menghentikan hujan, tapi ya Allah jangan limpahkan hujan itu sampai mengganggu aktivitas kita. Karena bagaimanapun hujan itu kata Quran kan berkah. Iya. Berkah bagi kita. Nah sekiranya nggak mengganggu kita. Gitu. Nah jadi kita sebenarnya udah punya kekuatan yang lebih dahsyat dari pawang. Yaitu doa kepada Allah. Karena yang ngurusin hujan itu kan Allah. Allah, iya. Itu. Jadi kalau kita mau minta hujan atau ngehentiin hujan, udah jelas kepada Allah melalui cara-cara yang udah diatur. Jadi seperti pawang itu sebetulnya itu ikhtiarnya. Betul. Secara ininya sebetulnya dia juga meminta kan, meminta kepada yang Maha Kuasa kan, untuk katakanlah memohon turun hujan, meminta juga supaya tidak hujan. Seperti itu kali itu bentuk ikhtiar sebetulnya. Iya, dulu kita tuh kalau mau nikahan, Pak Haji, jadi pas mau nikahan nih kan kita pengennya ya nggak hujan agar biar resepsinya lancar. Kita itu datang ke ulama-ulama biasanya. Iya. Nah, ke ulama minta tolong didoain. Doain ya. Saya dulu juga gitu. Iya gitu. Jadi yang penting sandarannya itu tetap akhirnya adalah kepada Allah, bukan Dulu, kepada selain. Dan cara-caranya juga cara-cara yang diperkenankan oleh Allah. Jadi tergantung sih. Dulu saya pernah tuh waktu saya mau nikah dulu, minta supaya jangan hujan nih karena ini acara kita kan di rumah bikin di outdoor gitu ya. Terus kasih itu bawang sama cabai. Bawang sama cabai. Taruh. Terus begitu besok loh hilang bawang sama cabainya. Gak tau dia. Nggak tahu nih dibuat sambal kecap. Wah bener-bener. Buat sate dong. Sate sambal kecap. Untung bener-bener nggak hujan. Terus berarti pas nikah? Iya. Pas nikah tuh mulai terjadi perubahan. Terus memang pas sebelum nikah pun Dede udah minta restu sama orang tua. Jadi Dede dapat ada iklan, satu buah iklan, terus Dede dapat uang 80 juta, terus Dede kasih ke mama 40, mana mah 40 juta, ini duit apaan? Jadi dapat iklan, alhamdulillah. Duit apaan? Iya. Namanya nggak percaya. Kan? Ini ngojek payung kok. Oh iya 40 juta. Ini ngojek payung kok 80 juta. Ini ngojek payung apa yang ngerampok toko payung? 40 juta. Tapi gitu, Pak Haji ya, kita belajar dari orang dulu tuh. Orang dulu tuh kalau anaknya dapat duit banyak justru nanya. Dapat dari mana? Dari mana? Gitu. Iya, kan gitu. Dapat dari mana? Kalau sekarang kan kadang kita 40. Wah boleh deh. Boleh. Nggak tahu sumber dari mana. Nggak tahu sumbernya dari mana gitu. Jadi ada yang mau ditanyain Ada yang bertanyain, Beb, jadi kan anak saya tuh umur 6 tahun. Nggak boleh. Ngapain nih? Nggak boleh. Kalau gitu. Kirain udah kelar. Umur anak saya kan 6 tahun. Kalau puasa setengah hari kira-kira boleh nggak sih? Jadi puasa itu salah satu syarat sahnya adalah balik. Balik itu artinya bukan balik balik sono. itu mah balik. Balik tulisannya BALIGH bener. Nah, balik. iya. Bukan balik gini. Bukan balik sono, bukan. Balik itu syarat puasa bagi seseorang adalah balik. Maka ditandai kalau perempuan dengan haid, kalau laki-laki dengan bocor halus. Oh iya. Mimpi basah. Rembes. Ngerembes ini. Bocor halus. Kayak kena paku ini, paku payung aja. Nah, itu. Jadi kalau laki ketika udah mimpi basah. Nah, kalau sampai udah umur tapi belum, maka batasan umurnya adalah menurut para ulama 14 atau 15 tahun. Oh, walaupun dia belum mimpi basah. Walaupun sudah dianggap balik. Iya, karena aneh begitu Pak Haji. Aneh itu mimpi basah kelas 3 SMA. Berarti umur 6 tahun, SD 12 tahun, 15 tahun, 18 tahun baru mimpi basah. Kok bisa banget? Nggak tahu, di pesantren. Mimpi basah pertama itu di pesantren. Apa Habib memang nggak pernah kali ngelihat yang jadi ya nggak? Iya bener. Pikirannya nggak ini gitu. Nggak ada anak sekarang. SMP aja. Ya Allah, Bib. Lo mimpi basah
kapan? Ini kapan? Ini nggak nginget mimpi basah. Saya dulu Karena dia sebelum mimpi basah udah dibasahin iya, dulu. dibasahin dulu loh. Iya kan? Pakai apa dia? Siram kali mama lo. Kalau saya dulu SMP kayaknya, SMP kelas 1. Saya tuh inget banget di pesantren Pak Haji. Di pesantren antara paling cepat kelas 2 SMA. Karena di pesantren saya kelas 2 SMA awal di pesantren tuh. Nah itu kalau enggak jadi umurnya 15. Patokan itu ya. Oh, kalau terlalu pendek, misalnya umur 7 tahun udah mimpi basah. Itu belum. Dihitungnya nanti. Oh belum? Iya, Itu dihitung. kebangetan banget tuh bocah ya, 7 tahun mimpi basah. Bocahnya kebanyakan buka EPN kan. Udah ketuaan. Itu 9 atau 10 secara umur. Nah, dan dari umur yang menurut kita sudah mampu, kalau menurut para ulama 7 tahun itu sudah mulai diajari berpuasa. Oh iya. Full. Enggak. Setengah hari. Ada kan setengah hari. Iya. Ada yang setiap azan. Azan buka, Berarti zuhur 3 duhur kali, asar zuhur, dia makan. Yang penting kita latih dia untuk mulai berpuasa. Iya, Agar dia awalnya. terbiasa. Karena mungkin 70% dari keberagamaan kita sampai dewasa ini itu ya dari anak-anak itu. Saat kita anak-anak itu. Makanya waktu anak-anak itu menjadi penting. Salah satunya nih ya, anak-anak bukan hanya diajari bagaimana cara puasa, tapi apa itu puasa. Oh, iya. Nah, agar dia ngerti itu puasa. Iya. Bukannya sekedar menahan lapar haus ya, tapi apa makna dari puasa itu? Mana Kenapa puasa? harus kita puasa gitu Iya, ya? jadi ketika dia ngejalanin tuh dia enjoy. Iya. Dan juga selain puasa itu kayak sholat tuh, Pak Haji. Iya. Lu jangan sampai kalau bisa anak lu belajar Al-Fatihahnya atau sholatnya dari orang lain. Kenapa? Tapi dari diri lu. Agar setiap dia baca Al-Fatihah, baca Bismillah, baca sholawat, sholat, pahalanya mengalir juga tuh. Oh. Bener. Dan dia nanti kalau udah besar ingetnya gini, gue diajarin Al-Fatihah sama bapak gue, Nah, sama emak gue. Bukan gue diajarin Al-Fatihah sama guru ngaji gue. Nah, itu yang lebih bahaya kan. Bukan Perasaan nggak bapak bahaya, gua nggak- bagus-bagus aja sih. Iya, Cuman iya. kan kesannya, ya masa bapaknya nggak diinget sih ngajarin Iya, Al-Fatihah. kadang-kadang ditanyain tuh, emang bapaknya nggak ngajarin. Gitu, Iya, Pak, lagi online gitu. tuh biasa ditanyakan sama gurunya. Arjuna hafalan ini ya. Emang Arjuna tanya dari mana? Iya, papanya soal pulangnya malam mulu. Iya dong, Saya ngenes berani banget. bersalah udah Pak Haji. Ngenes, makanya gue kadang-kadang Akhirnya suka sedih. Oh, namanya anaknya Arjuna. Arjuna. Oh, ada singkatannya biasanya tuh Pak Haji. Ar. Apa? Kirain dia yang tahu siapa. Pancinya kan dia yang punya anak, dia kayak ikut-ikut. Rasain lo, ayo apa ya? Ya kan anak lo. Iya. Iya, anaknya dia. Arah hidupnya insya Allah selalu benar. Jualannya insya Allah selalu lancar. Nah, Nanya mulu kan. Tuh, Be. Jadi bener kata Habib tadi, belajar setengah hari nggak apa-apa ya, Bib ya? Iya. Belajar puasa setengah hari dulu. Jangan kayak teman saya, Bib. Pernah tuh. Siapa? Ada teman saya nggak enak nyebut namanya. Dia ngajarin anaknya, udah puasa setengah hari dulu. Setengah hari. Begitu udah seminggu bukan setengah hari, setengah jam. Udah buka. Tiap 30 menit. Iya, 30 menit buka, setengah jam buka. Itu bukan buka, itu mah ngemil namanya. Indo kalau kata orang Betawi itu. Nah, terus biasanya tuh apa, Dek? Iya. Salah satu ininya kan saat-saat sulit tuh ya. Iya. Biasanya tuh orang tuh saat-saat sulit tuh pasti ya iman drop, Iya. semangat drop, semuanya ngerasa kayak Tuhan tuh gak sayang lah sama kita. Tapi gini, Bib. Justru malah ngapa sih lu? Saya meja baru ya, Mas. Takut banyak debu. Kapan sih kita itu bersuka cita yang benar-benar kita deket banget sama Allah tuh kapan? Aneh. Enggak, kita pertanyaan buat kita semua. Oke, siap. Biasanya kalau dia itu pas lagi ada rezeki, dia pasti selalu ya Allah kok sampai segininya gitu maksudnya. Bagus, Dek. Bantu keluarga Dede entah dari Pak Haji, entah dari siapapun, entah dari TV manapun tiba-tiba ngasih rezeki ini. Itu Dede selalu dekat sama Allah berarti ya Allah ini kok Bagus, bakal Dek. kayak gini-gini. Tapi ada juga yang suka bener atau tidak, atau percaya atau tidak, atau sadar nggak sadar. Kita tuh mulai deket banget sama Allah ketika kita tertimpa musibah. Iya. Iya. Ketika drop. Ketika kita drop, kita ingat tuh, kita deket banget sama Allah tuh. Kita mohon, kita nangis, kita curhat sama Allah gitu. Di saat itu, tapi ketika kita seneng, coba kadang-kadang lupa. Iya benar. Nah, kita bersuka citanya tuh ketika kita sedang dalam musibah. Nah, kenapa nggak dibalik gitu? Dalam keadaan musibah maupun keadaan senang, kita tetap Tetap minta ingat sama Allah. Gitu. Karena khairuhu wa syarruhu minallah. Yang baik dan buruk
yang indah, yang nggak indah, semua dari Allah. Semua dari Allah. Dan karena dari Allah semuanya sebenarnya indah. Indah. Iya, Cuman iya. kita aja yang Kita ngerasa. aja. Kita aja ngerasa ah, nggak Kita indah. kan gitu, kayak kalau lagi gerimis, terus foto kaca, Kaca. kemudian ditulis Sedih, caption sedih. sayangku. Terus Dia ingetnya mantan. Iya. Ingat sayangku. Dir mantan. Dir mantan bla bla. Pas geluduk, jar. Astagfirullahaladzim. Baru ingat Allah. Allah. Iya. Biasanya kalau lagi kritik di WhatsApp. iya, Sama kayak Tono tuh. Kaca lu ditulis di Instagram story. Sayangku, di saat rintik hujan ini, inget gak waktu itu? Aku kelelep. Main di bak. Aku lepek. Nah, Dek, itu tadi kata Habib tuh apa? Iya, di masa-masa sulit tuh gimana ngelewatinnya, Dek? Paling masa-masa sulit biasanya. Masa-masa sulit tuh kapan, Dek? Biasanya pas kayak tahun kemarin Pak Haji, COVID kemarin itu memang benar-benar Wah, itu susah. cobaan luar biasa ini. Tabungan juga, wah benar-benar kekuras. Ibaratnya juga anak dalam kondisi sakit, terus kerjaan nggak ada. Mau nggak mau kan kita gimana cara kita berjuang untuk fight buat keluarga, maksudnya bukan buat diri Dede, buat keluarga, buat anak dulu, buat anak sama buat istri biar bisa makan. Kalau Dede kan makan dari mana aja dapat Pak Haji ibaratnya. Buat anak akhirnya dia berjualan lah. Emang lu makan apa kok dari mana aja Ini bisa? dari mana aja orang ini Lu tiba-tiba udah makan, akhirnya ambil. Wah, ada di tembok tuh makan. Iya, dia ngomongnya dari mana aja. Enggak, kita ibaratnya dapat dari rezeki dari mana aja kayak makan mah nggak mikirin apa aja kita, yang penting kan keluarga kita Makan angin. makan angin. Nah, kayak gitu. Kadang-kadang lu nggak makan pun nggak apa-apa, yang penting anak-anak di rumah makan. Anak-anak di rumah makan. Istri di rumah makan. Iya, yang penting istri sama anak tuh nggak usah tahu ibarat kita dalam kondisi lapar atau udah nggak apa-apa makan aja ibaratnya kayak gitu. Terus sampai berjualan cireng segala macam. Dan itu dia lakuin secara ngapain malu aneh bilang gitu tuh orang. Dulu kok jualan cireng lu nggak ada duit lagi, bukan nggak ada duit ibaratnya emang habis dia bilang gitu. Udah habis ya. Oh iya, bukan ibaratnya emang habis. Udah akhirnya sih berjualan dan alhamdulillah. Dede mulai bangkit, istri pun ngedukung, secara ngedukungnya. Oh, sebelumnya tidur. Iya sebelum tidur dia sedih gendong. Oh, terus bangkit. Baru bangkit. Ngedukung buat udahlah Pak, usaha terus kayak gitu sampai benar-benar alhamdulillah pulih kembali usaha, terus pulih kembali rezekinya. Terus ada lagi acara-acara yang baru, terus Pak Haji juga ngajak walaupun ibaratnya karena orang udah baru bantuin. Alhamdulillah rezeki Jadi pintu. Jadi pintu. Alhamdulillah. Nah, itu saat kalau lu tadi cerita bahwa saat seneng lu ingat Allah. Nah, kalau saat drop gitu lu merasakan nggak bagaimana bantuan Allah kepada lu? Nah, itu tuh. Ya merasakan Bip, ibaratnya lagi dicoba nih, mungkin saya kurang dekat lagi sama Allah, terus berusaha untuk 5 waktunya tepat lagi, terus sama istri juga berdoa bareng, terus minta sama orang tua, kan doa dari orang tua biasanya Pak Haji, terus kadang-kadang kita kalau setiap Jumat nih cuci kaki ibu kita, terus minta doa, "Ma, Dede, misalnya ini tolong bukain lagi Ma, ibaratnya Dede punya salah sama Mama waktu dulu-dulu, biar rezeki Dede ngalir." Iya Le, orang tua mah nggak usah diminta, kalau doamu udah pasti ngedoain kayak gitu-gitu Pak Haji. Ini penting banget Pak Haji. Kadang kita nih nyari wali-wali Allah melalui ulama-ulama. Kita pergi ke kota ini, ke kota itu, kita pergi ziarah ke makam ini, makam itu untuk mendapatkan kekeramatan istilahnya. Tentu itu baik ya, itu baik. Tapi itu menjadi kurang ketika kita lupa menghormati dan minta doa kepada ibu kita. Betul. Karena itu yang paling keramat. Jadi keramat yang pertama dan utama itu adalah ibu kita. Jadi ketika kita pergi ke tempat lain, tapi kita lupa kepada ibu kita untuk minta doa, maka akhirnya yang lain tuh kalau bisa ngomong, si ulama ini atau yang diziarahi pasti nyuruh lo ke ibu lo. Iya. Karena aneh pernah tuh Pak Haji. Oh gitu ya. Pernah tuh minta doa ke seorang ulama, kemudian kata ulama ini, udah minta doa ke ibunya nih? Belum. Sebelum ke saya, ke ibu dulu deh. Ke ibu. Jadi kalau kamu kesini nggak nelpon, Percuma. Iya, maksudnya kalau kamu kesini dan nggak nelpon langsung datang minta doa, maka seharusnya kamu pulang juga sekarang ke kampung untuk minta doa, jangan via telepon. Dan akhirnya beneran tuh kita pulang. Itu kekuatan lah, kekuatan ibu kita. Maka itu Nabi bersabda bahwa ibumu Ibu tuh 3 kali. Dek, terakhir sekali kapan lo ketemu ibu? Aku terakhir hari ini masih ketemu sama ibu. Masih ketemu sama ibu? Masih sama ibu. Ibaratnya kan
waktu pas ini Lazen lagi sakit kemarin Pak Haji seminggu, terus dia minta doa sama orang tua, ibaratnya udah masuk rumah sakit segala macem. Terus dia bilang gini ke mama, "Mah, doain anak Dede ya mah." "Emang kenapa?" Tuh dia gitu. "Anak Dede lagi sakit," dia bilang udah seminggu. Dede bawa ke rumah sakit emang nggak sembuh-sembuh, dia bilang gitu. Mama ke rumah terus mama doain. Bilang ke Lazen ngomong kayak gini, anak nomor 2 kan William syndrome, ngomong kayak gini. Mama ikhlas gini-gini jagain ibaratnya dari tahun kemarin begadang. Soalnya anak Dede tuh udah ngeliat kayak ibarat pikiran mama Dede tuh udah sih ngumpul sini, kasihan anaknya lagi sakit gini-gini. Kan Dede ibaratnya kerja mikir kerja mulu kan. "Ya mah," Dede bilang kayak gitu, "Dede ini dulu." Terus mama bilang kayak gini, "Udah deketin dulu anaknya, kerja mah gampang." Udah akhirnya mama doain buat anak Dede gini-gini sembuh gini-gini. Alhamdulillah Pak Haji pas doa mama ini langsung sembuh anak Dede. itu percaya Tadi dibawa ke percaya, rumah sakit bener-bener Sembuh kata ya? dokter nggak bisa deh ibu, kayaknya udah kata mama udah bawa pulang, nggak usah nanti malah biayanya malah mahal, udah bawa pulang. Akhirnya doa dari mama cuman Al-Fatihah doang Pak Haji diginiin ke anak Dede langsung ibaratnya mungkin Allah juga mungkin orang mama juga sayang banget sama yang nomor 2, sayang. Kekuatan doa ibu tuh kayak gitu ya Beb, luar biasa ya Beb. Kekuatan doa ibu. Luar biasa. Ibu itu punya posisi penting. Nyamuk Pak Haji, studio baru. Lu nggak ada, lu siapin kayak apa kayak di semprot kemarin nih. Lu kan tamu gua malu-maluin lo. Ini studio lu ganggu. Tiba-tiba ada nyamuk begini, aduh. Maaf ya Dea ya, ini mengganggu lagi sedih-sedih tiba-tiba nyamuk lewat. Kurang ajar nyamuk emang. Lagian dia juga lagi sedih-sedih ngurusin. Gue ikutan sedih lo Dea, tiba-tiba lu tebak nyamuk. Dede, sebelum berpuasa kemarin udah sempat minta maaf sama ibu. Udah Pak Haji. Udah. Sama istri juga Sama istri saling juga bermaaf-maafan. ibarat minta maaf semuanya sih. Oh, ayah masih ada nggak ada? Bapak ada di kampung Pak Haji. Di kampung udah minta maaf Udah juga minta sama maaf, ayah. udah telepon. Biasanya seperti itu Ya, ya. ya apa ibu itu punya posisi sentral Iya. di kehadiran Tuhan. Karena ibu itu adalah manusia yang memiliki rahim. Rahim itu juga menjadi sifat utama dari Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan itu menjadi rahim bagi seorang ibu, sehingga dia kemudian menjadi mulia. Karena itu disebut 3 kali oleh Allah, karena si ibu ini dia yang mengandung 9 bulan, dia yang melahirkan, mempertaruhkan nyawa, dan dia yang menyusui paling tidak 2 tahun. Nah itulah kemuliaan seorang ibu, sehingga kemudian ibu mendapatkan posisi penting dalam Islam untuk kemudian dia punya privilege untuk minta ke Allah. Sehingga selama punya ibu maka berarti kita masih punya koneksi langsung kepada Allah. Minta ke Allah melalui ibu kita. Iya. Karena mereka sudah sosok yang begitu dekat dengan Allah. Dan karena mereka juga Kita bisa ada. seperti Dan ini. Ya. Kita mencatat dalam sejarah hidup manusia, ada manusia yang nggak punya ayah. Bisa manusia itu nggak punya ayah, yaitu Nabi Allah Isa. Iya. Nabi Isa itu nggak punya ayah. Nggak punya ayah. Tapi nggak ada manusia yang nggak punya ibu. Iya, semua manusia punya ibu. punya ibu. Iya, Karena emang ibu punya posisi tersendiri dalam Islam. Iya. Pokoknya buat semua ibu-ibu di manapun berada, kita doakan ya. Amin. Doakan semoga tetap menjadi ibu yang hebat, Amin. ya, ibu yang luar biasa untuk anak-anaknya. Oke Bib, ini closing kita nih Bib. Oke. Ya mungkin ada sesuatu yang menjadi kesimpulan dari pembicaraan kita hari ini. Silakan Bib. Iya, kesimpulannya adalah bahwa sebenarnya kita memiliki orang-orang terkasih di sekitar kita. Entah itu ibu kita, ayah kita, anak kita, pasangan kita, yang mereka adalah titipan Allah kepada kita. Yang mereka juga memiliki sambungan langsung kepada Allah. Yang mereka juga menjadi tolok ukur kita. Kalau kita mengasihi mereka, baik kepada mereka, luar biasa kepada mereka, maka kita juga akan menjadi pribadi yang luar biasa. Amin. Tapi jangan percaya kepada orang yang dia baik di luar, bisa mengelola luar, tapi
jebol Di dalam. di dalam. Karena kata Allah dalam Al-Qur'an, "Ku anfusakum wa ahlikum nar." Sebelum kamu mengurusi orang lain, uruslah dirimu dan keluargamu. Orang yang baik dengan keluarganya, insya Allah dia akan bisa mengurus yang luar. Amin. Dan perubahan itu pasti dimulai dari tingkat terkecil, yaitu diri, keluarga, baru kemudian keluar. Kalau ada orang bilang saya mau melakukan perubahan di sana di sini, tapi dia tidak mengawali dari dirinya dan keluarganya, maka itu mimpi bisa bolong. Mimpi Betul, bisa betul. bolong. Nah, karena itu mimpi di siang bolong, akhirnya kemana-mana tuh jadi kerepotannya. Iya, Dia jadi nggak bisa ojek payu. Benar, benar. Karena siang mimpi siang bolong, bolong. Benar-benar. Bolong nih. Iya, naik iya. motor. Dek, Iya, Pak. ada yang dia ingin ucapin nggak kepada orang yang pertama kali minjemin payung sama Dede? Bilang, Nyimpen payung, nggak ada yang nyimpen payung. dulu waktu ngojek payung lu minjem sama siapa? Dulu ngojek payung mah, mak saya emang punya payung Pak itu. Berarti terima kasihnya mama. Iya aja mama, mama tuh segala ada. Segala ada. kan? Segala ada ya? Bener loh, ibu itu apa aja Apa bisa aja loh. ada. Apa aja ada. Bener. Jangan-jangan Doraemon tuh terinspirasi dari ibu. Kalau nggak ada, apa lo mau? Mama ada. Iya. Oke kalau gitu Habib terima kasih. Terima kasih, Dede juga Pak terima Haji. kasih. Terima kasih banyak. Ya, Dede. di obrolan kita yang santai ini semoga banyak manfaatnya. Amin ya Allah. Amin. Buat yang nonton juga semoga bisa mendapatkan manfaat dari acara ini. Amin. Dan tak lupa juga kita mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu Amin, wa taala dan Iya emang banyak nyamuk. benar. Tapi gini, dalam aja lah. Dan kita akan ketemu lagi di konten kita selanjutnya di Hamdan, Habib dan Andre di bulan Ramadan. Ramadan. Selamat